yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Lahib Ali bilang hal yang menggembirakan hatiku adalah ketika kalian melazimkan tariqah para salaf, para leluhur, al-awliya wa salihin. Idhaq tariqal qawm waqsidillah ala al-athar wahdhar kamil yablah. Tadfar bisulak min tariq sahlah wa yajma' Allah bis surur syamlak. Yaqul al-Imam Abdurrahman bin Ali. Tempuh jalannya para leluhur, bermaksud tujuannya ikhlas tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan jalan mereka, jangan condong, jangan nengok, wala tatalafati. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Jangan kepancing tertarik ke sana ataupun ke sini. Khalas. Lihat apa yang udah di depan kita. Jalannya para aulia wa salihin. Jangan terpancing untuk ngikut yang lain yang belum jelas. Ambil apa yang udah jelas, jalannya para aulia wa salihin, para leluhur. Wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas banyak menjelaskan tentang tariqah salaf salih, tariqah al-alawiyah, dijelaskan dengan gamblang dalam banyak ungkapan yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya adalah as-salafus salih min al-alawiyyin ghairihim yurabbun talib al-ilm ala salamati sadr husnul dhann billah wa bi khalqillah. Mereka tuh ngedidik murid-muridnya untuk menuntut ilmu. Terus ketika menuntut ilmu juga mendidik para penuntut ilmu, mendidik mereka, para santri, para pelajar, para asatidzah, para murid dididik untuk menyelamatkan hati. Jangan benci sama orang, jangan dengki, jangan iri, jangan hasut. Kemudian juga jangan sangka buruk sama orang. Salamatus sadar, tariqahnya mereka tuh kebersihan hati, keselamatan batin. Yurabbun talib ilm ala salamatus sadar. Santri tapi hatinya penuh dengki. Enggak pantas santri saling ngebenci, saling mendengki. Apalagi ustadz, apalagi ulama. Ngaku ulama membenci, mendengki. La. Yurabbun talib ilm ala salamati sadar, mendidik para santri atas keselamatan batin. Wa husnul dzan, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata sampai dibilang innallaha akhfa sirrahu fi khalqih. Allah menyembunyikan sirnya pada makhluk-makhluknya. Kita enggak tahu orang yang kita anggap remeh, jangan-jangan dia punya kadar tinggi di sisi Allah Ta'ala. Minal awliya al-kubar. Wa kam khafifin nasi min miskini qadim tala min safatil yaqini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali. Kelihatannya hina, rendah. Orang memandangnya dengan sebelah mata. Kalau nyamperin orang, orang pada menghindar. Kalau ngetok pintu, orang belakang nggak ada di rumah. Kalau sakit nggak ada yang jenguk. Kalau hadir nggak ada yang lirik. Kalau absen nggak ada yang nyari. Kalau mati, ya nggak ada yang nengokin, nggak ada yang hadirin jenazahnya. Ala kadarnya aja. Tapi huwa ladal haqqi azimun ali, di sisi Allah Ta'ala agung, luhur derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangka baik kepada setiap orang. Anggap setiap orang yang kita temui aulia. Anggap setiap malam yang kita lalui Lailatul Qadar. Anggap setiap saat yang kita lalui saatul ijabah. Sangka baik kepada awam, apalagi kepada khawas. Kepada orang awam mesti sangka baik. Apalagi kepada orang-orang yang khusus, yang membawa bendera ilmu, ya, ataupun juga salihin minhum, harus lebih besar sangka baik kita kepada mereka. Itu salaf ngedidik para santri untuk salamatus sadar, husnudzan, zuhud di dunia, semangat mengejar akhirat. Wan nabi la yu'jibuhu umru'un
La yu'jibuhu syai'un min imri'in illa in kan dha tugatin. Enggak ada seorang pun yang bisa membuat Rasulullah takjub kecuali kalau dia orang yang memiliki ketakwaan. Baru Rasulullah kagum. Kagum atas ketakwaan-Nya, bukan kagum kepada dunianya. Bukan kagum sama cincinnya, bukan kagum sama handphonenya, bukan kagum sama sepatunya, bukan kagum sama bendanya. Yang bikin kagum sama takwanya. Punya takwa itu yang bikin kagum itu. Semangat mengejar akhirat, zuhud di dunia. Mura'atul huquq li ahliha. Memperhatikan haknya orang, enggak ganggu orang. Enggak menzalimi orang. Ada haknya orang tua, ada haknya anak, ada haknya tetangga, ada haknya murid, ada haknya guru, ada haknya teman, ada haknya suami, ada haknya istri. Mura'atul huquq li ahliha. Ta'zimul ilm wal ulama wal awliya wal mu'minin. Jalan mereka itu ngedidik para santri untuk mengagungkan, menghormati ilmu, menghormati ulama, menghormati aulia, menghormati mukminin, muslimin yang awam ataupun yang khusus. Kemudian juga selalu meng-cross check hati mereka. Jangan sampai ada hatinya kemasukan hal yang enggak beres, yang bisa ngebekas hal-hal buruk. Begitu juga menjaga telinga dari pendengaran yang enggak baik, menjaga mata dari penglihatan yang enggak baik, yang bisa merusak hati. Soalnya akses ke hati melalui mata dan telinga. Jaga hatinya biar tetap bersih. Ini keseharian mereka. Kalau ada orang punya perangai yang buruk, dinasehatin dari perangai itu. Bas, enggak ada yang lain. Enggak disebutin perangai yang lain. Masalahnya satu, ya disebutin. Begitu diingatkan untuk menjauhi satu hal tersebut. Bukan diungkit semuanya. Masalahnya satu, ya tegur satu. Sebab kalau masalahnya satu terus ditegur 10, dicari-cari yang enggak kelihatan yang lain. Nah itu membuat orang akhirnya jadi kabur, jadi mental, jadi menjauh. Tegur satu. Jadikan tuh salaf di depan mata kita. Di depan mata kita. Selalu kita ikutin, selalu kita teladani, selalu kita contoh dalam gerak-gerik kita. Ikutin mereka. Waqtad hadakallahu bil aslafi. Dalam gerak kita, diam kita. Mau bikin sesuatu, maka timbang dulu, ukur dulu sesuai syariat atau enggak, kemudian sesuai yang dijalankan salaf atau tidak. Sebab amalan salaf enggak menyimpang dari syariat. Bahkan adat kebiasaan mereka pasti ada sumbernya di dalam sunnah, di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnudzan, sangka baik kepada mereka. Hatta kebiasaan adatnya mereka bukan sekadar adat istiadat, pasti ada sumbernya dari syariat. Mereka orang-orang yang melek dalam segala keadaan. Kalau ada seseorang melakukan dari salaf melakukan suatu hal yang kita ingin lakukan, oh rupanya salaf ini melakukannya juga, alhamdulillah aman, tenang. Tapi kalau ternyata di antara para salaf enggak ada yang melakukan, tinggalin. Iyyaka wal muhdatsat wal mustahsanat an-nasyi'ah anil hawa. Jangan cari metode, cara, jalan yang baru. Wah ini baru nih, keren nih, banyak peminatnya nih. Yang enggak dilakukan oleh salaf, jangan bikin, jangan lakukan. Apalagi bersumbernya karena dorongan hawa nafsu, obsesi duniawi. Jangan. Yang mereka bikin, yang mereka enggak bikin, jangan bikin. Udah. Walidzalik ketika ditanya oleh Habib Ahmad bin Hasan, apa tarikahnya salaf? Qal al-fi'l fi mahall al-fi'l, wa at-tark fi mahall at-tark, wa an-niyyah fi mahall an-niyyah.
Wal qaul fi mahallil qaul. Yang mereka ucapkan kita ucapkan, yang mereka kerjain kita kerjain, yang mereka niatin kita niatin, yang mereka tinggalin kita tinggalin. Itu dia. Alal athari qad sirna wa ma darau bihi durna nutabi'hum alal athar. Kita mengikuti jejak mereka, napak tilas mereka seputar apa yang mereka kerjain. Yang mereka tinggalin kita tinggalin. Terus juga katanya tariqatus salaf itu zahirnya adalah Ghazaliyah. Tariqah Ghazaliyah. Mereka enggak ninggalin amalan. Amalannya mereka luar biasa. Yang tiap hari 1000 rakaat, yang tiap hari baca Quran 1 kali hatam, ada yang 2 kali hatam, ada yang 4 kali hatam, ada yang siang 4 kali, malam 4 kali, ada yang siang 8 kali, malam 8 kali. 100.000 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lain salawatnya, lain zikirnya. Amalan mereka zahirnya Ghazaliyah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Mulai dari kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin hingga Ihya Ulumuddin. Wa kana al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf itu menghatamkan Ihya lebih dari 40-50 kali. Hatam kitab Ihya Ulumuddin. Ba'dhum menghatamkan Ihya ada yang sampai 70 kali. Zahirnya mereka Ghazaliyah, enggak ninggalin amalan yang zahir. Batinnya mereka Syadziliyah, enggak bergantung, enggak bertumpu kepada amalan doang. Amal dikerjain, tapi juga enggak bertumpu terhadap amalan doang. Yaqul Sayyidina Al-Basri, bika la nasil wala budda minka. Dengan amal doang kita nggak bakalan bisa sampai kepada Allah, tetapi harus beramal, amalan doang nggak cukup, tapi harus diamalkan. Mereka menempuh jalan itu dari pintu berharap dan kerinduan. Keseharian mereka adalah khumul, nggak suka popularitas. Walaupun populer, tapi mereka nggak suka dengan popularitas. Walaupun dikenal, walaupun mereka populer. Beda antara populer dengan terobsesi, tergila-gila, rakus akan popularitas. Ada orang populer, ada orang suka dan terobsesi dengan popularitas. Itu beda. Yang berbahaya adalah obsesinya, bukan populernya. Yang berbahaya bukan dunianya, tapi obsesi akan duniawi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintanya yang berbahaya, obsesinya atas harta ataupun atas tahta. Tabiat mereka tuh al-khumul. Enggak mau populer, enggak mau dikenal. Sampai dibilang al-atraf, manazilul asyraf. Pinggiran, pojokan, belakang itu adalah tempatnya orang-orang mulia. Subhanallah. Al-khumul tab'ahum, bukan karena mereka mencari populer ataupun mencari al-khumul, enggak. Tapi mereka menghindari, enggak menginginkan itu semua. Tetapi mereka beradab dengan apa yang dipilihkan, yang diaturkan oleh Allah bagi mereka. Seperti yang berkaitan tentang kusyufat, kasyaf, karamat, mereka enggak mengejarnya, enggak mencarinya, enggak meliriknya. Sebab itu memutus seseorang dari Allah.
Kebiasaannya para salaf mendidik para murid untuk menjadi alim amil tanpa mereka menyadarinya.